Setelah berhasil mencuri mentimun dari kebun Pak Tani, Kancil kembali ke hutan dengan rasa puas. Namun, tak semua petualangan berakhir begitu saja. Pak Tani yang murka karena hasil panennya berkurang, menyiapkan jebakan baru yang lebih cerdik. Apakah Kancil akan selamat kali ini, atau justru terperangkap dalam rencana besar Pak Tani? Dasar Kancil licik, mentimunku dihabisi lagi. Aku tidak akan membiarkan dia menang kali ini. Burung Gagak berkata, Kancil, kau harus hati-hati. Aku melihat Pak Tani memasang jebakan besar di kebunnya. Dia benar-benar marah kali ini. Kancil dengan santai menjawab, ah, tenang saja, Gagak. Dia selalu marah, tapi dia belum pernah menangkapku. Burung Gagak menjawab, jangan terlalu percaya diri, Kancil. Aku khawatir kali ini kau bisa terjebak. Kancil sambil bergumam, mentimun-mentimun segar, di sini aku datang lagi. Pak Tani pikir jebakannya bisa menangkapku? Aku akan tunjukkan betapa pintarnya aku. Ia melompati pagar kebun dan berjalan pelan di antara tanaman, mengendus-endus aroma segar mentimun. Di kebun yang diterangi cahaya bulan, Kancil berjalan perlahan di antara tanaman mentimun yang lebat. Udara malam terasa sejuk, dan kunang-kunang berkelip di sekitarnya. Tiba-tiba, Kancil berhenti. Matanya membelalak melihat sesuatu yang aneh di tanah. Kancil berbisik dalam hati. Apa ini? Sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan. Di hadapannya, sebuah jebakan kecil berbentuk papan kayu dengan pegas terlihat tersembunyi di antara ranting dan mentimun yang bergulir. Kancil dengan senyum kecil berkata, Pak Tani, kau pikir aku akan jatuh ke dalam perangkap sekecil ini? Aku bukan anak kemarin sore. Kemudian ia melangkah lebih dekat, memiringkan kepalanya, lalu berpikir bagaimana cara menghindari jebakan ini. Dengan hati-hati, Kancil mengambil batu besar di dekatnya dan mengangkatnya dengan kaki depannya. Ia tersenyum lebar, penuh percaya diri. Kancil berkata, kalau jebakan ini dibuat untukku, mari kita uji dulu dengan sesuatu yang lebih berat. Kemudian ia melemparkan batu ke atas jebakan. Seketika, jebakan itu terpicu dengan bunyi sedap yang cukup keras. Pegasnya bergerak cepat, menjepit batu tersebut, membuat jebakan tak lagi berguna. Kancil kemudian tertawa sambil berkata, kau hampir menangkapku, Pak Tani, tapi aku lebih cerdik dari itu. Dengan santai, Kancil melanjutkan langkahnya di kebun, memetik beberapa mentimun segar dengan gembira. Ia lalu melompat pergi, meninggalkan jebakan yang kini sudah tak berfungsi lagi. Keesokan paginya, Pak Tani kembali ke kebun dan melihat jebakannya hancur. Batu besar tergeletak di dasar lubang, dan tanaman mentimun kembali rusak. Pak Tani berkata sambil mengeluh dan menggaruk kepalanya. Kancil lagi, bagaimana mungkin dia selalu selangkah di depanku? Dasar licik, aku harus menemukan cara lain. Si Kancil memang berhasil lolos lagi dari jebakan Pak Tani, tapi bukan tanpa pelajaran. Ia tahu bahwa kemenangan kali ini adalah hasil dari keberanian dan kecerdasannya, tapi juga sebuah peringatan. Kancil harus lebih berhati-hati di masa depan. Begitu juga dengan kita, terkadang akal sehat dan kewaspadaan adalah senjata terbaik dalam menghadapi rintangan hidup.